Katanya lingkungan itu atau networking menentukan personal branding kita. Soalnya kan ada yang ngomong kalau temenan sama minyak wangi, tukang minyak wangi ya, lu bakal bagi juga minyak. Ya. Kayak gitu-gitulah. Ya. Gimana menurut lu? Banget setuju. Kalau gue pernah nulis di Instagram, gue lupa kalimat persisnya, tapi kalau nggak salah, berbakat aja nggak cukup. Bakat tuh harus ditemukan. Ini bahkan dalam konteks marketing Pak secara umum gitu. Kan orang kadang ada yang bilang kayak produk bagus tuh pasti akan sell itself gitu, akan ngejual dirinya sendiri gitu karena bagus banget gitu. Menurut gua nggak bisa. Sesuatu tuh sebagus apapun harus tetap dijual gitu. Kita pun kalau seberbakat apapun kita tetap harus ada orang yang tahu bahwa kita berbakat gitu. Kalau enggak ya bakat kita nggak akan jadi apa-apa, nggak akan di hire orang, nggak akan jadi diajak orang kerja bareng dan lain-lain. Nah tadi makanya ngomongin network itu kan siapa yang lu kenal dan siapa yang kenal lu, ya kan? Gampangnya gini deh, kalau lu punya skill desain, lu bisa ngedesain, tapi yang lu kenal hanya orang-orang yang punya orang-orang marketing yang punya budgetnya misalnya tiap bulan 10 juta, maka kolaborasi skill lu hanya bisa dibayar maksimal 10 juta. Karena network lu, orang yang lu kenal, yang bisa lu ajak kerjasama, budgetnya terbatas levelnya di maksimal 10 juta gitu. Tapi kalau network lu adalah, wah mungkin headnya, si levelnya gitu, yang dia tuh megang budgetnya lebih gede lagi gitu. Gue yang nentuin budget marketing kita berapa gitu. Kalau network lu di sana, mungkin skill yang sama atau service yang sama bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Karena network lu berbeda gitu, karena dia mengerti lebih tinggi atau punya kuasa dalam tanda kutip ya, punya power atau punya influence yang lebih tinggi gitu. Nah termasuk kalau dalam konteks personal branding, network itu kan orang yang kita kenal kan akan mengenalkan kita ke orang lain lagi, gitu. Lagi ya? Betul. Nah kalau misalnya orang yang kita kenal itu punya temennya satu, ya berarti kita hanya akan dikenalkan ke satu orang lagi, gitu. Tapi kalau network kita adalah orang yang juga punya network yang luas, maka kita akan dikenalkan ke lebih banyak orang lagi gitu. Kalau dalam konteks sosmed misalnya, seringkali kayak akun lu mulai meledak, konten lu mulai rame ketika ada satu orang yang dia punya followers banyak, terus dia suka sama konten lu, terus dia nge-share konten lu. Nah itu kan konsep networks juga sebenarnya kan, bahwa ada lu nge-share tentang diri lu, terus ada orang yang suka sama lu, kebetulan orang ini networknya tinggi, gede, besar, dia ngasih tahu bahwa ada konten bagus nih gitu. Akhirnya dia ke expose ke yang lebih besar dibandingkan dengan misalnya di share sama orang yang mungkin networknya tidak sebesar yang orang pertama tadi gitu. Ya mungkin yang tahu hanya sedikit dibandingkan dengan yang pertama gitu. Makanya tadi ya lingkungan network sih definitely sangat berpengaruh gitu.